Setelah Anda berhasil menginstal plugin WooCommerce di WordPress Anda, kemudian Anda melakukan atau mengisi informasi dasar di setup wizard WooCommerce, maka langkah selanjutnya adalah tentang bagaimana cara upload produk di WooCommerce. Sekarang Anda bisa masuk ke bagian WooCommerce admin ya, di bagian beranda. Kemudian di sini Anda bisa klik tambahkan produk saya. Anda akan memiliki 4 opsi, yaitu mulai dengan template. Gunakan template untuk menambahkan produk fisik, digital, dan variabel. Kemudian tambahkan secara manual. Atau impor untuk toko yang lebih besar, kami sarankan untuk mengimpor semua produk sekaligus melalui file CSV. Atau migrasi, untuk toko yang menjual di platform lain, kami sarankan menggunakan layanan migrasi produk. Nah, di sini jika Anda hanya mengupload satu produk saja, Anda bisa menggunakan tambahkan secara manual. Nah, di sini Anda akan diarahkan ke halaman tambah produk baru di WooCommerce. Yang pertama adalah nama produk. Beri nama produk baru Anda di sini. Ini adalah kolom yang wajib diisi dan akan dilihat oleh pelanggan di toko Anda. Anda bisa tambahkan judulnya terlebih dahulu ya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya deskripsi produk. Ini adalah konten utama dari produk Anda. Di sini Anda harus menjelaskan produk Anda secara rinci. Nah, di bagian deskripsi ini Anda bisa tambahkan detail dari produk Anda. Anda bisa tambahkan seperti ini ya, keterangan tentang misalkan untuk produk fashion, Anda bisa tambahkan seperti bahan, ukuran, dan detail-detail lainnya. Kemudian selanjutnya di sini Anda bisa menambahkan kategori terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Ini Anda bisa sesuaikan dengan kategori produk yang Anda upload. Misalkan Anda mengupload untuk kategori produk lain, Anda bisa tambahkan ya. Klik tambah kategori baru, maka dia akan secara otomatis naik di atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada tag produk. Anda bisa tambahkan tag produk dari yang sudah Anda upload. Jika tag produk Anda sudah tambahkan, selanjutnya adalah atur gambar produk. Di sini Anda bisa tambahkan foto dari produk Anda atau gambarnya ya. Tunggu sampai dengan proses upload selesai. Seperti ini. Anda bisa tambahkan teks ALT. Teks ALT adalah teks alternatif di mana nantinya Google akan membaca keterangan dari gambar yang Anda upload. Jika sudah, klik atur gambar produk. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika Anda memiliki foto produk lebih dari satu, Anda bisa menggunakan galeri produk. Nantinya di galeri produk ini Anda bisa menampilkan foto-foto lain. Contoh misalkan Anda memiliki foto produk dari berbagai angle kamera ya, dari kanan, kiri, atas, dan bawah. Anda bisa menggunakan galeri produk ini. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke pengaturan data produk di WooCommerce. Di sini ada keterangan pilih tipe produk, yaitu pilih tipe untuk produk ini. Tipe sederhana sangat cocok untuk sebagian besar barang dan jasa fisik. Kami sarankan untuk membuat produk sederhana untuk saat ini. Kenapa? Karena Anda masih baru menggunakan WooCommerce. Jadi disarankan untuk menggunakan produk sederhana ini. Karena nantinya akan banyak sekali fitur yang bisa Anda gunakan seperti misalkan variabel dan lain-lain. Variabel adalah untuk produk yang lebih kompleks seperti kaos dengan berbagai ukuran dan juga warna misalnya ya. Kemudian kelompok produk adalah untuk mengelompokkan beberapa produk sederhana menjadi satu. Contoh misalkan untuk barang-barang yang memang satu pack. Seperti yang Anda lihat, misalkan pada saat akhir-akhir ini banyak sekali produk seperti fashion, di mana akan ada pelengkap seperti masker ya. Nah, di sini bisa menggunakan kelompok produk ini.
Kemudian produk eksternal adalah untuk tautan keluar situs. Jadi di WooCommerce ini Anda tidak hanya bisa mengupload produk Anda sendiri, Anda juga bisa menggunakan fitur afiliasi. Apa itu afiliasi? Anda bisa simak di video yang lain. Kemudian di sini data produk Anda bisa isi ya. Produk virtual, cetak, centang, kotak virtual jika ini adalah barang non fisik. Misalnya sebuah layanan yang tidak perlu dikirim. Kemudian selanjutnya di sini produk yang dapat diunduh. Jika dengan membeli produk ini, pelanggan diberi akses ke file yang dapat diunduh, misalkan perangkat lunak, centang kotak ini. Jadi dengan WooCommerce ini Anda juga bisa berjualan produk digital, di mana ketika Anda sudah mengupload produknya, ketika seorang pembeli berhasil melakukan pembayaran, berhasil melakukan pembelian, mereka akan bisa langsung mengakses di member area mereka. Selanjutnya Anda perlu memberi harga pada produk Anda ya. Dan di akhirnya ada deskripsi singkat produk. Nanti Anda bisa menambahkan deskripsi singkat seperti misalkan unique selling point. Kenapa orang harus membeli produk ini ya. Kita akan mulai dengan data produk. Di sini ada produk sederhana, produk yang dikelompokkan, produk eksternal atau afiliasi, dan juga produk variabel. Kita akan menggunakan produk sederhana terlebih dahulu. Nah, di sini harga normal dan harga obral. Di sini Anda bisa lihat simbol currency-nya atau mata uangnya masih menggunakan ini ya, mata uang asing. Nah, nanti kita akan setting di bagian pengaturan WooCommerce bagaimana mengubah itu menjadi mata uang rupiah. Kita masukkan di sini. Kemudian ada harga obral. Harga obral ini Anda bisa menggunakan gimmick harga coret ya, yang lebih familiar harga coret, dimana misalkan harga normal kita masukkan di sini adalah 300.000, kemudian harga obralnya adalah 250. Nantinya di produk akan tertera harga 300.000 dicoret, kemudian harga yang asli atau harga obral akan tampil. Ini jika Anda menggunakan opsi harga obral. Selanjutnya ada inventaris. Di sini Anda bisa masukkan SKU atau unit penyimpanan stok ya. Lalu ada kelola stok, aktifkan manajemen stok di tingkat produk. Nah, jika Anda mengaktifkan kelola stok ini, maka Anda bisa memasukkan jumlah stok detailnya. Misalkan jumlah stok adalah 50, maka nanti ketika terjadi penjualan, terjadi pemesanan, stok ini akan berkurang. Kemudian izinkan back order ya. Di sini jika mengelola stok ini mengontrol apakah back order diizinkan atau tidak. Jika diaktifkan, jumlah stok bisa di bawah 0. Jadi ketika misalkan stoknya adalah sudah habis, kemudian Anda mengizinkan untuk pembeli tetap melakukan pemesanan, maka ini masih bisa dilakukan pemesanan. Ini untuk back order. Tapi apabila tidak diizinkan, maka ketika produk habis, maka si pembeli tidak akan bisa melakukan pemesanan. Kemudian ambang batas stok tinggal sedikit, Anda bisa tentukan ketika misalkan stoknya masih tinggal 5 ya, kita masukkan di sini, maka kita akan mendapatkan notifikasi bahwa barang ini akan habis atau stoknya menipis. Lalu selanjutnya ada jual terpisah, aktifkan ini untuk mengizinkan hanya satu barang ini dapat dibeli dalam satu pesanan. Seperti yang kita tahu ketika di toko online Anda bisa memilih lebih dari satu produk untuk satu kali pemesanan. Nah, jika Anda mengaktifkan opsi ini ya, maka barang ini hanya bisa dipesan satu persatu. Artinya maksudnya dalam satu pesanan pembeli tidak dapat menambah item barang lainnya. Mereka hanya bisa membeli produk ini saja dalam satu kali pemesanan ya. Kemudian jika Anda menonaktifkan kelola stok, maka status stoknya ini akan tersedia terus-menerus. Atau Anda bisa opsi memilih stok habis jika Anda sudah tidak memiliki persediaan dan langsung ingin mengubahnya menjadi stok yang habis. Lalu ada dalam order tunda, yaitu adalah pre-order. Anda bisa mengaktifkan fitur pre-order di WooCommerce ini. Kemudian di sini selanjutnya adalah pengiriman. Anda bisa masukkan beratnya, yaitu dalam satuan kilogram. Anda pastikan ya, di sini adalah satuan beratnya adalah kilogram. Jadi jangan sampai Anda keliru dalam menetapkan berat.
Ini akan berefek kepada ongkos kirim yang akan dikenakan kepada pembeli. Kemudian kelas pengiriman, di sini saya akan bahas di video tentang pengaturan WooCommerce ya. Karena di sini kelas pengiriman ini untuk Anda yang memiliki zonasi pengiriman. Misalkan Anda menggunakan ongkos kirim yang flat di Pulau Jawa, kemudian Anda bisa pilih lagi kelas pengiriman di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Ini menggunakan kelas pengiriman. Tetapi jika Anda menggunakan satu harga saja atau malah menggunakan free shipping untuk seluruh wilayah, nantinya kelas pengiriman ini tidak digunakan. Kemudian untuk Anda yang menjual produk dengan volume yang besar, Anda bisa menggunakan dimensi cm seperti panjang, lebar, dan tingginya. Selanjutnya ada produk tertaut. Di sini ada opsi upsell. Upsell adalah produk yang Anda rekomendasikan daripada produk yang sedang dilihat. Misalnya produk yang lebih menguntungkan atau kualitas lebih baik atau lebih mahal. Jadi Anda bisa tawarkan ya, Anda bisa tawarkan produk lain yang mungkin memiliki kualitas lebih baik. Kemudian ada cross-sell. Cross-sell adalah produk yang Anda promosikan dalam keranjang berdasarkan produk saat ini. Jadi Anda bisa menggunakan fitur upsell dan cross-sell ini untuk menawarkan produk-produk lain yang ada di toko online Anda. Selanjutnya ada atribut. Di sini nanti Anda bisa menambahkan atribut seperti ukuran, kemudian warna, sehingga pembeli bisa memilih berdasarkan ukuran ataupun warna yang mereka inginkan. Lanjut, di sini pengaturan lanjutan, ada catatan pembelian. Masukkan catatan opsional untuk dikirim ke pelanggan setelah pembelian. Jadi misalkan Anda bisa melihat di situs-situs marketplace ya, bahwa di situ ada catatan pembelian apabila pembeli ingin menambahkan instruksi khusus tentang pemesanan mereka. Lalu ada urutan menu, yaitu posisi pengurutan khusus. Jadi nantinya jika Anda ingin mengatur tampilan produknya, Anda bisa menggunakan urutan menu ini. Lalu ada aktifkan ulasan. Jadi ketika nanti produk ini dipublikasikan, seorang pembeli ataupun pengunjung website Anda bisa memberikan ulasan ya, review, rating tentang produk ini. Selanjutnya deskripsi produk. Ini Anda bisa menambahkan ya apa saja yang menjadi nilai plus dari produk ini. Nah, jika Anda sudah berhasil melengkapi data-data yang ada di form-form ini ya, jika sudah, Anda bisa klik terbitkan. Tunggu sampai dengan produk berhasil diterbitkan. Nah, seperti ini produk dipublikasikan. Anda bisa klik lihat produk untuk melihat hasil dari upload produk Anda pertama kali. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Ini adalah foto produk, kemudian judul produk, deskripsi singkat produk, dan juga deskripsi lengkap dari produk Anda. Ada informasi tambahan yaitu tentang berat, lalu kemudian juga ulasan. Nah, ini adalah tampilan dari produk yang sudah Anda upload di WooCommerce Anda.